Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 semester ganjil. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi pokok tentang surah At-Tin. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama akan kita bahas adalah surah At-Tin dan membaca serta mengartikan surah At-Tin. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu surah At-Tin, bahkan mungkin sering membacanya. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi surah At-Tin ini di dalam Al-Quran berada di urutan ke-95. Kemudian kita akan mencoba membacanya. Sebelum kita membaca surah At-Tin, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat di sini artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan membacanya dari ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang pertama. Wantini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, wa turi sinin, artinya demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri Makkah yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Kemudian ayat yang terakhir atau yang ke-8, alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil. Itulah ayat dari surah At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan kalian harus berusaha untuk bisa membacanya dan kemudian menghafalkannya beserta artinya. Kemudian setelah kita membaca ayat terakhir dari surah At-Tin, kita dianjurkan membaca doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin,
yang artinya benar, dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Kemudian kita lanjut ke bagian isi kandungan surah At-Tin. Pengambilan nama surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama dari surah At-Tin. Adapun isi kandungan surah At-Tin yaitu sebagai berikut. 1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tentu kita sudah maklum dan sudah tahu bahwa Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, dan tentunya kita bersyukur akan hal tersebut. Kemudian yang nomor 2, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Jadi manusia dipandang Allah sebagai manusia yang mulia ditentukan oleh iman dan amalnya. Iman artinya percaya, tentu percaya kepada adanya Tuhan Allah SWT yang berhak untuk disembah dan di mana tempat kita meminta. Kemudian amal kita, di mana amal-amal kita tentu amal-amal yang baik, amal-amal yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk membaca dan menghafalkan surah At-Tin. Pada kesempatan belajar berikutnya Bapak akan minta kalian untuk maju ke depan dan memberikan hafalan kalian untuk diambil dalam proses evaluasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.